Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, pendengar Radio Kabupaten Ketapang. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami sampai dengan saat ini. Hari ini Kamis tanggal 14 Agustus 2025, dan seperti biasa pada setiap hari Kamis kami hadirkan program spesial bersama Yayasan Palung. Dan pagi hari ini akan menghadirkan tema yaitu peran BKSDA dalam penyelamatan satwa liar. Baik pendengar, seperti biasa bersama penyiar Anda, saya William. Ada dari Yayasan Palung juga Bang Ridwan, kemudian narasumber spesial kita dan teman-teman Radio Kabupaten Ketapang, ada Bang Tri, ada Kak Hafia, dan Bang Ivan Rulianto. Saya langsung menyapa narasumber kita dari BKSDA Kalbar yang nantinya akan berbincang-bincang dengan kita semuanya. Beliau adalah Bapak Adi Susilo Eshut. Jabatan adalah penelaah teknis kebijakan BKSDA Kalbar Seksi KSDA Wilayah 1. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Mbak Wilya. Sehat Pak Adi ya? Alhamdulillah sehat. Pendengar Pak Adi ini tadi datang-datang, aduh saya gimana gitu. Jadi Pak Adi pertama kali nih sini. Iya, pertama kali. Pertama kali. Padahal udah 20 tahun di Ketapang ya Pak Adi. Iya, sering lewat sih depan. Tapi gak sudi noleh ya Pak Adi. Iya. Gak kenal maka tak sayang. Oke. Benar. Tak kenal maka ta'aruf Pak Adi. Oke. Nanti kalau udah nyapa. Ta'aruf itu kenalan dengan baik ya, dan bersilaturahmi. Baik, pendengar, Pak Adi Susilo ini akan menginformasikan kepada kita semuanya apakah itu BKSDA. Masih banyak yang kayaknya kurang mengetahui apa itu BKSDA dan hal-hal lain yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi dari BKSDA. Oh ya, saya belum nyapa Bang Ridwan ini. Bang Ridwan apa kabar Bang? Oh, baik. Sehat ya? Ngebolang ya hari ini ya? Ngebolang lagi. Kayaknya tambah seger Bang Ridwan ini ya, seperti mahasiswa semester 2. Baik, Pak Adi, kita langsung saja ya Pak ya. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan, saya mau nanya nih, Pak Adi, gimana ceritanya sampai di Ketapang nih? Katanya tadi dari Jawa Timur ya Pak Adi ya? Cerita dikit. Iya, itulah itu. Gimana sejarahnya tuh? Sejarahnya gara-gara SK aja Bu. Jadi SK itu menentukan di mana kita bekerja Bu. Dan bahkan menentukan jodoh juga Pak Adi? Alhamdulillah jodoh hasil dari sana juga. Jadi masih setia sama di sana ya. Baik, Iya, sejak tahun berapa Pak Adi bergabung di BKSDA ini? kurang lebih 2 tahun Bu Wilya. 2 tahun? 20 tahun. 20 tahun. Iya, di BKSDA 20 tahun. Oke, 20 tahun artinya dari tahun 2005 ya Pak Adi Iya. ya. Datang ke sini dan betah ya Pak Adi? Alhamdulillah. Jadi Ketapang ini Mbak Wilya jadi tentram, aman dan damai, Iya. dan masyarakatnya Saling mengasihi. baik-baik. Amin. Baik, Pak Adi, sekilas tentang beliau ya pendengar ya. Nanti kalau mau kenalan lebih lanjut silakan main-main ke BKSDA. Nah, Siap. Pak Adi, tolong jelaskan kepada pendengar kita nih, penonton kita, karena nanti juga ditayangkan di sosial media nih Pak Adi ya, terkait dengan BKSDA Kalimantan Barat, khususnya seksi BKSDA wilayah 1 nih. Apa aja sih? Apa sih BKSDA ini? Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Mbak Wilya atas Iya. kesempatannya. Jadi yang pendengar radio setia RKK Kabupaten Ketapang yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, jadi tadi sudah dikenalkan sama Mbak Wilya, nama saya Adi Susilo dari BKSDA
seksi wilayah 1 Ketapang. Jadi secara singkat dengan BKS itu apa? Jadi BKSDA itu adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Jadi ada 3 seksi. Seksi 1 ada di Kabupaten Ketapang, dan sesi 2 ada di Kabupaten Sintang, dan sesi 3 ada di Kabupaten Singkawang. Jadi ada 3 Pak Adi ya? Oke. Lanjut Pak Adi. Untuk BKSDA itu adalah unit pelaksanaan teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada Kementerian Kehutanan. Ya, itu Ibu. Itu dia tadi BKSDA ini. Tuh teman-teman semuanya. Jadi artinya sumber daya alam yang ada di seluruh Republik Indonesia ini diawasi oleh BKSDA ini ya, Pak Dian? Iya. Oke. Sudah kita ketahui apa itu BKSDA secara singkat. Ada 3 nih di Kalbar, yaitu di Ketapang, Singkawang, dan Sintang. Pak Adi, alasannya kenapa 3 di Ketapang? Padahal ini maksudnya 3 di Kalimantan Barat. Padahal di Kalimantan Barat ini ada 14 kabupaten kota. Iya, tiap seksi itu ada wilayah masing-masing. Kebetulan kalau kita bicara di Ketapang itu seksi wilayah 1 Ketapang itu ada 2 kabupaten. Dia ada Kabupaten Ketapang sendiri dan Kabupaten Kayong Utara. Kita membawai 2 kabupaten yang di Sintang. Dan BKSDA juga memiliki 13 kawasan konservasi yang 2-nya kebetulan ada di wilayah 1, yaitu di Cagar Alam Muara Kendawangan berada di Kendawangan, dan Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata berada di Kayong Utara. Gitu. Nah, pendengar, itu tadi ya sekilas tapi jelas banget. Pak Adi, lokasi kerja BKSDA yang ada di Ketapang ini dan lingkup pekerjaannya seperti apa saja Pak Adi? Oke, terima kasih. Jadi pendengar setia RKK Ketapang, jadi lokasi BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan SMA 3. Jadi kalau mau main-main berkunjung, nanti kami persilakan. Dan di sini kami juga punya tugas dan fungsi pokok dari BKSDA Kalbar adalah melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, yaitu di sini adalah melakukan perlindungan, pengamanan, pengawetan keanekaragaman hayati, tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya. Dan di sini juga kita memanfaatkan secara lestari sumber daya alam IT-nya, dan kita juga ada di luar institut kita, termasuk tadi di Cagar Alam juga di luar institutnya, yaitu tugas kita adalah salah satunya adalah pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tadi dua kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Dan di sini juga kita juga memproteksi perizinan bagi perizinan tumbuhan satwa liar bagi masyarakat yang membuat izin satwa yang dilindungi. Contoh aja di sini tugasnya juga contoh satwa dilindungi di sini ada rusa, bisa kita buatkan izin, kita nanti bisa datang ke BKSDA untuk kita untuk pembuatan izin. Gitu. Oke. Itu artinya ada jenis-jenis tertentu baik tumbuhan dan satwa ini yang dilindungi dan yang tidak. Nah, sejauh ini jenis-jenis satwa liar yang memiliki status dilindungi yang berada di Kalimantan Barat khususnya apa saja nih Pak? Tidak harus disebutkan semuanya karena mungkin banyak banget ya Pak Adi ya. Ya, benar, yang cukup familiar saja. Silakan Pak Adi. Oke, jadi dasar kita adalah di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa nanti para pendengar setia RKK Ketapang bisa kita searching di
P106 tahun 2018 terkait satwa yang dilindungi, yaitu di sini salah satunya yang sering ada di Kalimantan Barat kita familiar yaitu orangutan. Yang pertama itu dilindungi, kemudian bekantan, burung madu, terenggiling, rusa, kucing hutan, kelempio, kukang, semua jenis enggang, Mbak Wilia juga lindungin, dan semua jenis elang itu juga semua lindungin, pio, madu leher merah, madu spa, cecak hijau, serindit, dan lain-lain. Lebih jelasnya nanti bisa searching di Permen 106. Nah, gitu Mbak Wilia. Baik, banyak banget ya, dan yang familiar banget adalah orangutan, bekantan, kemudian ada burung enggang juga, ya Pak Adi ya? Iya. Oke. Nah, masyarakat pendengar harusnya memang mencari tahu satwa-satwa yang dilindungi khususnya di Kalimantan Barat ini, dan paling khusus di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, sehingga nanti ketika bapak-bapak yang biasanya rajin berburu di hutan, ketika menemui hewan-hewan ini tidak menembaknya atau menjadikan sasaran perburuannya Pak Adi ya? Iya, benar sekali Mbak Wilia. Biasanya kan kalau berburu ini kalau tidak pakai senapan angin dijerat. Itu dua cara ini yang paling simpel dan mudah, begitu kan Pak Adi ya? Oke. Ada lagi nggak Pak Adi cara berburu yang aman yang Pak Adi ketahui ini sebagai orang BKSDA nih? Selain ditembak dengan senapan angin dan dijerat, ada lagi nggak? Kalau berburu sebenarnya tidak boleh, tidak bisa ya. Kita nggak ada. Jadi tidak aman, nama berburu kan tidak aman. Iya betul. Jadi memang berburu ini mungkin zaman dahulu memang diperbolehkan karena belum ada undang-undang ya Pak Adi ya. Nah sekarang berburu ini walaupun masih ada beberapa pihak-pihak tertentu atau masyarakat yang melakukannya, tapi tentunya hewan dan tumbuhan yang tidak diizinkan untuk diambil atau diburu tentunya tidak boleh diburu, begitu ya Pak Adi ya? Iya benar, kecuali tadi satwa yang tidak dilindungi, jadi seperti babi hutan. Iya, itu boleh-boleh saja. Rusa juga tidak boleh lagi ya Pak Adi? Tidak boleh, tapi boleh itu bisa dipertekankan asalkan ada izin penangkaran. Oh begitu, oke. Karena rusa ini pun semakin hari juga sepertinya semakin langka ya Pak Adi ya? Benar. Baik, apalagi jenis-jenis rusa tertentu. Nah Pak Adi, jika ada masyarakat yang memelihara atau menemukan hewan yang dilindungi di rumah atau di kebun yang mereka miliki, bagaimana cara masyarakat tersebut dapat melaporkan ke BKSDA? Apakah langsung ke RT dulu, kepala desa, atau kemana? Karena biasanya terlalu jauh jika langsung menghubungi BKSDA yang ada di ibu kota Kabupaten Ketapang kantornya. Gimana nih Pak Adi? Iya, benar. Pelaporannya. Iya. Oke. Kebetulan Ketapang ini kan luas ya, wilayah. Luas banget. Ya, mitrasinya luas ya. Jadi terkait pelaporan nanti apalagi sekarang ada media sosial, bisa nanti melalui call center kita. Bisa saya sebutkan, nanti bisa ditulis call center kita untuk pengaduan pelaporan bahwa menemukan satwa atau yang melihara, bisa dilaporkan ke call center BKSDA seksi KSDA wilayah 1 Ketapang, yaitu 08 11 56 70 041. Atau bisa nanti ke kantor di depan SMA 3, bisa juga nanti melalui teman-teman NGO termasuk Yayasan Palung, bisa ketemu, nanti bisa teman-teman dari Yayasan Palung bisa menyampaikan kepada BKSDA atau melewati RKK Ketapang bisa juga. Luar biasa bisa. Terima kasih. Oke, baik. Jadi zaman sekarang ini sebenarnya sangat mudah untuk bisa kita laporkan hal-hal yang mungkin terkait dengan perlindungan
hewan dan tumbuhan ya, tergantung mau Iya. atau tidaknya Pak Adi ya. Siap. Karena sosial media berhamburan di mana-mana. Oke. Baik, untuk selanjutnya tantangan terbesar BKSDA dalam menangani interaksi antara satwa liar dengan manusia, apalagi orang-orang yang ada di sekitar Ya. satwa-satwa itu menetap. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sekarang seiring dengan pembangunan infrastruktur dan perubahan fungsi lahan hutan menjadi produktif seperti di sini, yaitu perkebunan, ada pertanian, Iya. serta pemukiman masyarakat. Jadi perubahan peruntukan lahan yang tidak hanya menyebabkan hilangnya habitat satwa itu sendiri, tapi juga akan meningkatkan interaksi ya di sini ya, interaksi. Kalau kita bicara konflik, jadi kita sekarang ganti interaksi antara manusia dan satwa liar, yang ini sangat potensinya akan memicu jadi konflik yang merugikan antara kedua belah pihak, antara satwa maupun manusia ya. Itu di sini jadi Mbak William, jadi saya juga menegaskan di sini bahwa interaksi antara manusia dan satwa liar hanya mengancam keberlangsungan spesies tertentu, tetapi juga keseimbangan ekosistem. Jadi secara menyeluruh, oleh sekarang itu solusi berbasis kolaborasi antara di sini pemerintah, masyarakat, NGO seperti tadi Yayasan Palung, swasta sangat diperlukan untuk mengatasi interaksi Kolaborasi ya secara Pak ya? secara efektif. Jadi kita tidak bisa sendiri Mbak Iya. Widya. Harus Kita kolaborasi. Iya, harus kolaborasi dengan masyarakat juga pemerintah. Dan seluruh elemen masyarakat Pak, Siap. ya. Oke. Baik, yang terakhir nih Pak Adi, harapan dari BKSDA ya ke depan untuk seluruh pendengar radio Kabupaten Ketapang dan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan bahkan siapapun yang mendengarkan kita atau menyaksikan tayangan ini nanti, dalam menjaga dan melindungi satwa liar, terutama terhadap generasi muda. Karena kan nanti anak cucu kita, cicit-cicit kita, mereka juga perlu tahu hewan-hewan yang saat ini masih bisa kita lihat keberadaannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Di sini sekarang kita namakan Gen Z ya. Jadi Gen Z. Gen Z. Jadi Oke, Gen Z. jadi generasi muda, jadi yang mewarisi alam Iya. dalam konteks keseluruhan, yaitu tentang alam, sumber daya, tata kelola, dan berbagai dampak yang ada di khususnya dia ada di Ketapang dan sekitarnya. Maka untuk ini generasi muda perlu memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup, terutama untuk menyuarakan atau menemukan jalan harmoni antara kehidupan manusia dan satwa liar. Jadi di sini ini jadi generasi muda harus ada kepedulian, Ibu William, kepedulian, dan di sini ada nanti kita juga harapan ke depan juga ada pendengar di sini. Jadi harapan kita untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang, jadi ada melibatkan lah upaya untuk pelestarian masyarakat ini, supaya kita sama-sama menjaga alam kita, supaya tadi sampaikan juga ke Mbak William, kita untuk anak cucu kita, supaya alam kita ini terjaga dan satwa-satwa untuk ke depan tidak punah. Jadi tidak hanya nanti anak-anak kita hanya mendengar cerita aja, atau jadi, bahkan melihat fotonya saja. Jadi kita bisa juga nanti suara burung kita masih mendengarkan, gitu salah satunya Mbak William. Oke, yang terakhir mungkin Pak, untuk BKSDA ini apakah ada penyuluhan di sekolah-sekolah dan tempat lainnya Pak? Oke, terima kasih. Sebelum tadi saya tambahan juga untuk satwa kita harus berbagi ruang tadi Mbak William, saya lupa tadi, kita harus berbagi ruang secara harmoni dengan satwa liar. Jadi selalu hidup berdampingan dengan satwa liar. Jadi kalau nanti pendengar setia RKK Ketapang, kalau
apabila mengetahui ada binatang, tidak usah ditangkap, biarin aja mereka hidup bebas. Jadi tidak perlu, salah satunya kita menjaga jangan kita tangkap. Terus yang tadi, jadi kita juga kebetulan hari ini hari Pramuka ya Mbak Wilya. Iya, betul. Hari Pramuka, jadi teman-teman dari BKSDA juga ada melakukan pengisian, jadi kegiatan jambore, memberi materi terkait satwa liar yang dilindungi agar kebetulan lokasi kita di Sungai Melayu Raya. Jadi kemarin ya, sudah diresmikan, sudah dibuka oleh Pak Bupati kita, Pak Alexander. Jadi itulah salah satu dari pemerintah, perpanjangan tangan dari pemerintah supaya masyarakat tahu jadi satwa-satwa apa yang dilindungi khususnya ada di Kabupaten Ketapang, supaya sama-sama kita untuk menjaganya. Itu terima kasih Mbak Dilia. Jadi edukasi ini terus dilakukan juga oleh BKSDA ya Pak. Iya. Tanggapan BKSDA terhadap NGO yang salah satunya adalah Yayasan Palung Pak. Kami NGO Yayasan Palung sudah lama ya di sini ya di Kabupaten Ketapang, fokusnya mereka edukasi saya tahu dari NGO Yayasan Palung ini adalah penyederhanaan ke sekolah-sekolah ya, ke sekolah pendidikan lingkungan, sangat bagus dan sangat membantu, terutama ke BKSDA. Jadi memberi pengetahuan, penyuluhan terhadap masyarakat maupun anak-anak dini melalui pendidikan konservasi di sekolah-sekolah yang ada di Ketapang maupun di Kabupaten Kayu Utara. Ya. Baik, Pak Adi, terima kasih banyak sudah berbagi melalui siaran radio Kabupaten Ketapang ini. Sama-sama. Dan tentunya harapan kami BKSDA harus sering-sering muncul nih di sini. Iya Bang, iya. Jadi saya baru pertama kali, mudah-mudahan nanti diundang lagi sama teman-teman dari Yayasan Palung. Iya, nggak diundang Yayasan Palung, kami yang undang Pak ya. Siap, baik. siap. Untuk kami yang berkunjung ke kantornya Pak Adi. Salam untuk semua teman-teman yang ada di BKSDA ya Pak. Padahal dekat banget ya dari sini ke SMA Negeri 3. Lewat aja. Bang Ridwan, terima kasih banyak Bang Ridwan dari Yayasan Palung. Bang Ridwan ini luar biasa banget ya, semangat luar biasa karena beliau memang masih muda banget Pak Adi. Jadi memang semangatnya memang menyala-nyala. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Adi, kemudian informasi-informasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Adi sampaikan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayu Utara, juga seluruh masyarakat dimanapun yang dapat mendengarkan suara kita melalui frekuensi 95.2 FM. Kemudian juga bisa menontonnya nanti di sosial media Radio Kabupaten Ketapang. Sehat selalu Pak Adi, sukses ya untuk tugas-tugas di BKSDA ini. Oke, terima kasih Mbak William. Oke, baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita yang cukup singkat namun padat dan sangat jelas bersama Bapak Adi Susilo Eshut. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan BKSDA Kalimantan Barat, seksi KSDA wilayah 1. Nah, sampai di sini dulu jumpa kita untuk program Yayasan Palung yang tentunya mudah-mudahan apapun yang sudah kami hadirkan di acara Alam Lestari bersama Yayasan Palung ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita sama-sama selalu menjaga lingkungan hidup. Saya Willia dan teman-teman yang bertugas, ada Bang Tri, ada Kak Hafiah, dan ada Bang Ivan Rulianto, mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. See you. Dadah.